Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, desain media interaktif. Di mana desain media interaktif di sini kita akan membahas atau belajar mengenai bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman web. Kita pelajari dulu konsepnya. Desain multimedia interaktif. Desain media interaktif itu adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan penggunaan melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Kuncinya di sini adalah adanya interaksi. Contohnya, kalian bisa berinteraksi dengan, misalkan ketika membuka aplikasi jaring sosial, misalkan Instagram atau Facebook, pertama kalian inputkan username dan password untuk login. Nah, itu salah satu interaksi. Nah, kita akan belajar di bawahnya bagaimana merancang tampilan untuk login. Ya. Seperti itu. Jadi bedanya, jika kalian sudah pernah belajar bahasa pemrograman di kelas sebelumnya, bahasa pemrograman untuk kelas 10 dan 11 itu berbasis desktop. Maksudnya, bahasa pemrograman atau source code yang kalian tulis itu diterjemahkan di komputer. Nah, kalau kelas 12 ini kita belajar bahasa pemrograman web, di mana source code atau coding yang kalian ketik itu nanti diterjemahkan di server. Hanya kita butuh server nanti. Nah, pertama kalian siapkan dulu aplikasi pendukungnya. Ini saya butuh 3 saja aplikasi pendukung, sebenarnya opsional, ini tinggal pilih. Pertama, aplikasi text editor. Text editor ini nanti fungsinya untuk menuliskan source code atau coding biar lebih mudah. Nah, kenapa text editor ini saya sebutkan? Salah satunya adalah Notepad, kemudian berikutnya adalah Sublime. Kalian bisa pilih salah satu, atau kita sepakati yang saya lebih cenderung enak yang pakai Notepad ini ya. Notepad ini, tapi tergantung kalian nanti. Notepad ini open source, kalian bisa downloadnya di alamat ini, atau kalian ketik saja di Google Notepad plus gitu. Notepad plus ya, sorry, bukan Notepad. Kemudian Sublime, ini sama. Ini fungsinya adalah untuk mempermudah kita dalam menuliskan source code atau coding. Nanti sudah otomatis ada nomornya. Jadi kalau kita menulis misalkan 1 atau 2 baris gitu kan masih terlihat. Nah, nanti kalau coding kita itu ada ratusan atau ribuan baris, kita lebih mudah untuk melacak jika ada error atau debug. Sebelum sama. Berikutnya adalah aplikasi pendukung localhost. Aplikasi localhost ini fungsinya adalah sebagai server lokal. Seperti yang saya sebutkan tadi, source code atau bahasa pemrograman yang akan kita compile itu nanti diterjemahkan di server. Nah, fungsi dari localhost di sini adalah sebagai server lokal di komputer kita. Jadi servernya ya di komputer kita, tapi memakai aplikasi pendukung yang ini. Biasanya kita pakai Exam, tapi ada aplikasi lain WAMPP, atau kalian kalau pakai Linux WAMPP, Linux LAMPP, kemudian ada IIS, ada yang lain banyak. Kita sepakati pakai Exam saja. Ini open source. Kalian bisa download di apacefriends.org/download.html. Untuk versinya, ya ini belum saya tambahkan ya. Versinya saya tulis saja di sini. Versinya kita sepakati kamu cari Exam yang 5.6. Sorry. Versi 5.6. Jangan versi yang paling terakhir, kita versi paling 5.6 saja.
nanti ini sudah mendukung apa namanya PHP 5 ke atas, PHP 5 bisa ini. Kemudian kalian download Exam, terus yang pertama tadi Notepad++, ya alamatnya ini, atau kalian bisa cari ketik di Google Notepad++, kemudian Exam, ini bacanya Exam tapi tulisannya XAMPP. Nah, aplikasi berikutnya adalah browser, karena program yang akan kita buat ini berbasis web, maka butuh browser. Biasanya kalau kita mengakses web kan dari browser, bebas bisa pakai Google Chrome, Firefox, Opera Mini, atau kalian yang pakai macOS bisa pakai Safari, itu bebas. Oke, kalian siapkan dulu aplikasinya ini, kalian download, kemudian install. Cara installnya saya kira sudah bisa semua ya. Yang penting kita sepakati dulu aplikasi pendukungnya adalah Notepad++. Ini versinya bebas, yang up to date nggak apa-apa, yang terbaru. Kemudian aplikasi localhost-nya kita pakai Exam. Kalian cari yang versi 5.6, atau nanti saya taruh di link deskripsi source downloadnya. Ini semuanya ini. Kemudian kalau pendukung bebas ya, boleh Google Chrome atau Firefox, saya rasa tidak masalah. Kalian siapkan untuk pertemuan minggu depan, kita langsung praktek untuk membuat aplikasi berbasis web kita yang pertama. Untuk hari ini saya akhiri sekian. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.